Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadhus Shalihin bab ke-7. Masih bab ke-7 ya, masih tentang yakin dan tawakal. Sekarang hadis ke berapa ya? Mana cirinya? Hadis ke-8 ya. Hadis yang sebelumnya isinya hadisnya tentang doa sebelum tidur ya, yang sangat jelas yang menunjukkan tawakal, terutama gitu kan, pada tentang ininya, tentang ya ketika kita mau tidur, di mana dalam keadaan tidur itu kan mana tahu gitu ya, mana tahu apa yang terjadi. Ya, maka sangat terasa gitu makna tawakal di sana. Serahkan sepenuhnya, percayakan sepenuhnya kepada Allah apapun yang terjadi selama kita tidur. Di situ poinnya gitu ya, dengan hadis yang kemarin ya. Tawakal itu dilakukan gitu ya. Tawakal dilakukan sebelum tidur. Nah, yang tentunya kan ada amal, kan ada amal yang harus dilakukan. Tetap kan definisi tawakal itu adalah beramal. Amalnya adalah apa yang bisa membuat kita aman gitulahnya. Tidak terjadi hal-hal yang buruk selama kita tidur. Nah, itu harus diusahakan dulu, harus dilakukan dulu. Adapun apapun yang terjadi, yang baik ataupun yang buruk, ya karena kita sudah mempercayakan, ya sudah mendelegasikan, sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan lebih dari itu gitu ya, tentang doa sebelum tidur ini kan, Rasulullah SAW di akhir hadisnya ya, ketika beliau mengajarkan doa sebelum tidur itu, jika kamu ini yang lebih menguntungkannya yang ini sebetulnya. Apabila ini diamalkan ya, apabila kamu mati pada malam itu, maka kamu mati dalam fitrah. Bersih berartinya fitrah itu bersih sesuai dengan kondisi pertama kali Allah menciptakan manusia, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Itu yang harus dijaga, berarti kebersihannya fitrah manusia itu yang harus dijaga ketika nanti manusia kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah, itu harus sesuai dengan fitrahnya. Jadi seolah-olah begini kan, ini ya ruhnya ya, kalau jasad kan baru, kalau di akhirat nanti jasad manusia semua kan baru, kalau ruhnya kan tetap sama, yaitu ruh yang pertama kali Allah turunkan ke bumi jadi manusia, dan Allah ciptakan, Allah turunkan ke bumi ruh itu dalam keadaan fitrah. Nah, tuntutan dari Allahnya artinya ini yang harus dijaga, kefitrahannya, kebersihannya. Ketika nanti menghadap kepada Allah itu membawa ruh seperti apa, dan yang mengotorinya manusia gitu ya, mengotori ruh manusia dari fitrahnya itu adalah dosa. Nah, sementara kembali itu harus bersih. Selama belum bersih, selama tidak bersih, tidak bisa masuk surga berarti ya, karena di surga tidak ada yang kotor. Di surga itu tidak ada yang kotor. Di surga itu, atau surga itu tempat yang bersih, dan manusia yang masuk ke sana itu harus manusia yang fitrah, berarti yang bersih. Nah, ini kan keuntungannya nih apabila mengamalkan apa yang diajarkan, diperintahkan ya, jika kamu hendak tidur maka ucapkanlah, kita menyebutnya doa sebelum tidur ya. Nah, apabila kamu mati pada malam itu maka kamu mati dalam fitrah. Kalau tidak mati berarti apabila kamu bangun subuh
maka kamu mendapatkan pahala yang besar. Ini dengan, tapi kan harus dengan ini, berartinya harus dengan makna tawakal yang sebenar-benarnya. Istilahnya teh asli, artinya aslina gitu teh, aslina ya mewakilkan, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah itu jeung hate gitulah bahasa Sunda mah. Bukan hanya sekedar membaca doa gitu, bukan hanya sekedar membaca doa, betul-betul dihayati, benar-benar kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, kalau demikian benarnya apabila ternyata pada malam itu Allah tidak menakdirkannya mati, maka bangun subuh mendapatkan pahala yang besar. Karena kan tawakal itu sudah gabungan, tawakal pan gabungan dari semuanya. Dari ikhlas, dari sabar, dari iman, dari takwa dan semuanya. Benar nih, benar kalau mendapatkan itu kan pahala semua, masing-masing semuanya ada pahalanya pasti. Ya, pastilah gitu ya, apabila bangun subuh maka bangun dengan mendapatkan pahala yang besar. Itu kan di dalam hadisnya kemarin. Nah, hadis yang ke-8 sekarang ya. An Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu Abdillah ibni Utsman ibni Amir ibni Umar ibni Ka'b ibni Sa'd ibni Taim ibni Murrah ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalibin Al-Quraisy At-Tamimi radhiyallahu anhu. Ini banyak panjang nih, panjang gitu, ini nasabnya gitu ya. Wa huwa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhum. Qala nazartu ila aqdamil musyrikina wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usina fakultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarona. Faqala ma zannuka ya Aba Bakrin bisnaini Allahu salisuhuma. Hadisnya riwayat Al-Bukhari muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim ya. Dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu bukan nama aslinya. Nah, di sini disebut nih nama aslinya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abdullah. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq itu Abdullah bin Utsman bin Amir. Amir akina berarti, Amir itu kakeknya. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Berapa generasi nih? Kalau kita dikenal dengan 7 turunan lebih ya 10 gitu. Abu Bakar itu adalah Abdullah bin, ini bapaknya nih, Utsman namanya, bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Bener nih 10 nih, bukan 7 turunan, 10 turunan nih dia mah. 10 generasi nih, entah sampai tahun berapa berarti ke belakangnya nih. Al-Quraisyi, asli orang Quraisy. Al-Quraisyi-nya orang Quraisy. At-Taimi, orang Quraisynya orang At-Taimi radhiyallahu anhu. Ininya jarang yang tahu juga sihnya, karena yang sangat terkenalnya adalah Abu Bakar, pasti orang kenal. Kalau menyebut sahabat Abu Bakar, wah pasti tahu. Abdullah bin Utsman, sahad. Kalau menyebut Abdullah bin Utsman mana tahu. Nama aslinya ya Abdullah bin Utsman bin Amir, tadi panjangnya sampai 10 generasi dah. Wahwa, dia ini ya Abu Bakar, wa abuhu,
bapaknya, wa ummuhu, ibunya, sahabatun, semuanya ini sahabat. Jadi bapaknya Abu Bakar itu juga sahabat, ibunya juga sahabat. Artinya merekanya bapak Abu Bakarnya Muslim, artinya ya bapaknya juga Muslim, ibunya juga Muslim, menjadi sahabat nih. Kalau contoh yang lain ini ya, ada yang sahabat ya Muslim ya pasti sahabat, bapaknya kafir, seperti Anas bin Malik, Maliknya kafir. Kemudian Ikrimah bin Abu Jahal, Abu Jahal tuh anaknya Ikrimah namanya, dia jadi sahabat. Malah jadi salah seorang pahlawan gitulah bagi Islam, itu Ikrimah anaknya Abu Jahal. Kemudian Abu Lahab juga anaknya ada yang Muslim. Nah kalau Abu Bakar bapak ibunya juga Muslim. Contoh-contoh tadinya Anas bin Malik, Anasnya sahabat, bapaknya kafir. Kemudian Ikrimah bin Abu Jahal, kemudian Utbah bin Abu Lahab, Utbahnya sahabat, Abu Lahabnya kafir. Banyaknya sahabat yang demikian. Ini kalau Abu Bakar itu bapaknya sahabat, ibunya juga sahabat. Qala, nah ininya hadisnya nih yang ini. Abu Bakar berkata, nazartu ila aqdamil musyrikina wa nahnu fil ghori wa hum ala ru'usina. Kami melihat, saya nih nazartunya, saya melihat telapak kaki kaum musyrikin. Wa nahnu fil ghori, pada waktu kami berada di dalam gua, wahum ala ru'usina, sementara mereka ada di atas kepala kami. Ini pada waktu peristiwa hijrah. Rasulullah SAW berangkat hijrahnya ya, berangkat hijrah itu dibarengi itu oleh Abu Bakar. Kalau Umar bin Khattab kan belakangan. Umar bin Khattab justru yang menghadang gitulahnya, menghadang kaum musyrikin Quraisy supaya tidak mengejar, itu dihadang oleh Umar bin Khattab. Sendirian di Umar bin Khattab, semuanya ditantang. Rasulullah perginya ditemani oleh Abu Bakar, dua orangnya Rasulullah dan Abu Bakar nih yang berada di dalam gua. Aku melihat telapak kaki kaum musyrikin pada waktu kami berada di dalam gua, sementara mereka berada di atas kepala kami. Fakultu, ya aku berkata, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau anna ahadahum nazoro, andai saja salah seorang di antara mereka nazoro tahta qadamaihi, melihat ke telapak kaki mereka, melihat ke bawah, la absarona, mereka pasti melihat kita. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ma zannuka ya Aba Bakrin, apanya bahasa kitanya, ma zannuka, kalau asalnya sih bagaimana itu yang menjadi, yang apa sih yang ada di pikiran kamu, gitulah mungkin kalau adalah terjemah bebasnya nih ya. Apa yang ada dalam pikiran kamu wahai Abu Bakar? Dua orang ini, kita berarti Rasulullah dan Abu Bakarnya, di dua orang ini Allahu salisuhuma, untuklah sebutnya mungkinnya, untuk yang dua orang ini Allah lah yang ketiganya. Karena demikianlah hadisnya, sekali lagi terjemah yang ininya. Abu Bakar berkata, kami melihat kaki, itulah kami melihat kaki kaum musyrikin pada waktu kami berada di dalam gua, sementara mereka berada di atas kepala kami.
Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, andai saja mereka melihat ke bawah, melihat ke arah telapak kaki mereka, la absorona, pasti mereka melihat kita. Faqala, nah Rasulullah bersabda, apa yang ada dalam pikiranmu wahai Abu Bakar? Untuk kita yang dua orang ini, Allah lah yang ketiganya. Nah demikiannya hadisnya muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim. Nah di dalam penjelasannya kitab Dalilul Falihin ini tentang hadis ini menerangkan Abu Bakar dulu nih. Jarangnya yang menerangkan sahabat, meskipun tidak banyak lah. Ini keterangan singkatnya tentang Abu Bakar. Nah Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiq itunya, nah namanya kan Abdullah bin, aslinya berarti namanya Abdullah bin Utsman. Bapaknya juga nanti ada lagi sebutannya. Kalau ini kan kunyah, bahasa Arabnya kunyahnya Abu Bakar. Nah Abu Bakar itu adalah kemudian di lakob, bahasa gelar lah itunya, bahasa kitanya digelari apa, Siddiq itu gelar, itu bukan. Kalau Abu Bakar itu mungkin bahasa kitanya sebutan atau apalah gitunya. Rasulullah sendiri kan Abul Qasim, dan itulah budaya di Arab sampai hari ini, ya itulah Arab. Rasulullah sendiri Abul Qasim, nah ini Abu Bakar. Adapun Siddiq, nah itu gelar. Abu Bakar adalah orang pertama yang mendapatkan gelar demikian. Siddiq artinya si benar. Nya sodako itu benarnya, sodako bahasa Arabnya sodako. Kata kerjanya hanya sodako, seperti kita sering mendengar kalau orang selesai membaca Quran itu kan suka mengucapkan sodaqallahul azim, sodako Allahu al azim. Jadi sodaqallahul azim itu pernyataan, berarti untuk Allahnya maha benar. Kan sering diartikan demikiannya, sodaqallahul azim itu maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu terjemah, nah udah terjemah malain gitu kudu nage atuh ai sadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung harusnya. Wah, jadi maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu terjemah lain, paling terjemahan berarti. Wah, itu terjemah tidak sesuai redaksi aslinya. Nah, kalau yakinnya sodako itu benar. Kata kerja tanya sodako. Kalau orang yang benar itu sodik, isim fa'ilnya dalam bahasa Arab. Jadi menurut tata bahasa Arabnya seperti ini. Sodako itu kata kerja artinya benar. Kalau orang yang benar itu sodik. Kita melihat ini misalnya jalasa, duduk. Kalau orang yang duduk, jalis gitu, bentuk seperti itu, jalis, sodik. Kalau alima artinya tahu. Kalau alim berarti orang yang tahu. Nah kalau ini siddiq itu sigoh mubalagoh atau mubalagoh dari isim fa'il. Kalau sodik artinya benar, kalau siddiq soal benar, ini yang tidak ada yang mengalahkan. Kita tak makna nanti. Kalau sodik artinya benar, kalau siddiq soal benar, nah ini tidak ada yang mengalahkan. Nah kalau untuk Allah semuanya menggunakan sigoh mubalagoh semuanya. Misalnya yang tadi alima artinya tahu, kata kerjanya alima tahu atau mengetahui. Alim artinya yang tahu. Tapi untuk Allah itu kan alim, justru yang panjangnya itu lamnya alim, artinya soal tahu tidak ada yang melebihinya. Sehingga untuk Allah itu ya segalanya
Ya siapa yang bisa mengalahkan Allah? Urusan ilmunya, urusan apanya, urusan apanya. Sehingga untuk Allah ini semuanya menggunakan dalam bahasa Arabnya bentuk kata mubalaghah isim fa'il namanya. Nah kalau untuk ukuran manusia lah berartinya siddiq. Jadi bukan si benar, artinya si selalu benar gitu. Urusan benar gak akan ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar. Ini tentu untuk ukuran manusia, jangan dibandingkan dengan Allah. Siddiq itu artinya soal benar tidak ada yang mengalahkannya. Kalau dibanding Nabi, jangan dibandingkan dengan Nabi. Kalau Nabi pasti untuk saat itu saja, katakannya untuk saat itu saja dibandingkan dengan semua sahabat. Dibandingkan dengan semua sahabat, artinya untuk urusan benar dalam arti seperti ini. Abu Bakar itu Siddiq ini artinya kan gelar yang kalau asal itu ini dari Allah, ini dari Rasulullah, ini dari Islam. Abu Bakar tidak ada ragu sedikit pun pasti akan membenarkannya. Dan bukan hanya membenarkan, dijalankan oleh Abu Bakar, pasti diamalkan. Nah, orang pertama yang mendapat gelar as-siddiqnya di kalangan para sahabat itu adalah Abu Bakar. Yang lain juga, para sahabat juga membenarkan. Para sahabat juga membenarkan, para sahabat juga tidak ada yang meragukan kalau itu dari Allah, kalau itu dari Rasulullah, kalau itu dari Islam, semuanya juga membenarkan. Tapi andai kalau misalnya berlomba-lomba untuk siapa yang paling cepat, yang paling dulu membenarkan, pasti Abu Bakar. Itu as-siddiq artinya selalu membenarkan semua yang datang, itulah sebutnya dari asal. Ya asal itu dari Allah, dari Rasul, dari Islam, Abu Bakar pasti yang paling depan. Dan plus pengamalannya. Bukan hanya membenarkan, tapi sekaligus dengan pengamalannya. Disitulah keunggulan Abu Bakar dibanding dengan semua sahabat. Bahkan dibandingkan dengan sahabat yang lain kan banyak yang syahid gugur di medan perang. Padahal mereka mau berangkat perang, mau berperang, bahkan sampai gugur di medan perang. Mereka kan mau melakukan demikian itu karena membenarkan. Mereka juga kan karena membenarkan apa yang datang dari Allah, dari Rasul, dari Islam. Islam kewajiban berperang, mereka membenarkan. Mereka ikut berperang bahkan sampai gugur. Tapi kan urusan membenarkannya kalah oleh Abu Bakar. Gambarannya demikianlahnya, kalau misalnya ini ada sesuatu nih, ini dari Allah, dari Rasul atau dari Islam. Nah, para sahabat sebetulnya semuanya akan membenarkan. Benar nih artinya, ini benar nih karena ini dari Allah, karena ini dari Rasul, ini dari Islam. Andailah itu kalau diadakan perlombaan siapa yang paling cepat menyatakan bahwa itu benar, pasti Abu Bakar. Nah, itulah istimewanya Abu Bakar sampai menjadi sahabat yang paling utama, sahabat urutan ke-1 itu Abu Bakar, bahkan mengalahkan mereka yang mati syahid. Padahal kan mereka mati syahidnya itu juga karena membenarkan apa yang dari Allah, dari Rasul, sehingga mereka mau berperang. Mereka mati syahid itu karena mereka meyakini benar nih bahwa ini berartinya bahwa Allah menjanjikan keistimewaan, keutamaan yang luar biasa bagi mereka yang gugur di medan perang. Makanya mereka mau karena membenarkan hal tersebut. Sementara Abu Bakar sendiri kan tidak syahid. Abu Bakar itu tidak gugur di medan perang. Tapi Abu Bakar adalah sahabat nomor 1. Karena karenanya si benar berartinya si selalu benar. Dengan catatannya selalu benar, si benar, selalu benar, benar dan benarlah. Kalau kaitan dengan Abu Bakar pasti demikian. Nah, ini maknanya adalah Abu Bakar itu pasti akan menjadi orang yang paling dulu, orang yang terdepan, menyatakan benar, membenarkan asal itu dari
Islam gitulah, asal dari Rasulullah, dari Allah, dari Rasulullah, dari Islam, pasti Abu Bakar menyatakan akan menyatakan yang paling dulu, yang terdepan, menyatakan bahwa itu benar. Tulis pengamalannya nya ulah benar-benar itu benar-benar itu bari mana buktina engkau menyatakan benar tapi tengah mal ke nah bisi gitu. Kalau artinya nah untuk keurusan amalnya pun Abu Bakar selalu yang paling depan membuktikan itu bahwa hatinya menyatakan dan meyakini yang tadinya semua yang datang dari Allah, Rasulnya, dari Islam itu pasti benar, dibuktikan dengan amal. Nah, sehingga Abu Bakar ini untuk urusan beramal soleh tidak ada yang mengalahkan, karena dengan amal itulah gitunya, dengan amal itulah. Kalau Imam Bukhari kan membuat dalam Kitabul Iman, Imam Bukhari kan membuat satu pembahasan, satu judul yang dengan apa gitunya, dengan apa kalau seorang mukmin itu dikatakan lebih utama, lebih baik dengan mukmin yang lain, kan ini sama-sama mukmin. Nah, terus yang menjadikan katakanlah si A lebih baik, lebih utama dari si B itu karena apanya? Padahal dua-duanya juga kan sama mukmin. Yaitu dari amalnya. Nah, Abu Bakar ini soal tadinya keimanannya, artinya ya keimanannya menyatakan benarnya itu selalu paling dulu. Tidak pernah ada ragu, tidak pernah ada apa gitu, bahkan untuk hal yang jauh di luar nalarnya, masa iya, nggak akan ada di dalam pikiran Abu Bakar. Pertanyaan demikian ya asal itu dari katakanlah dari Allahnya, dari Rasulullah, itu dari Islam. Abu Bakar nggak akan ada dalam pikirannya itu apa benar begitu. Lila tuh mikir hula, yakin benar, itulah Abu Bakar. Dan dibuktikan langsung diamalkan gitulahnya kalau Abu Bakar. Tetap gelar Siddiq, dialah gitunya orang pertama yang mendapatkan gelar Siddiq. Para sahabat yang lain juga sebetulnya Siddiq gitu terhadap apa yang datang dari Allah, dari Rasulnya, dari Islam, semuanya juga demikian sebetulnya. Hanya kalau makanya saya katakan tadinya, kalau diadakan berlomba gitulah, siapa di antara mereka yang paling dulu membenarkan? Pasti Abu Bakar. Padahal semuanya juga membenarkan. Inilah istimewanya Abu Bakar. Ya, dan dibuktikan itulahnya dengan amal perbuatannya. Nah, kalau ini katakanlahnya menjadi sifat Siddiq, itu satu sifat, semua sahabat juga Siddiq. Tidak ada sahabat satupun yang meragukan Islam. Ya kalau soal Siddiq ya semuanya juga Siddiq. Hanya kalah oleh Abu Bakar. Abu Bakar selalu menjadi yang terdepan itu dalam hal tersebut. Ya, sehingga gelar itu ya disandanglah oleh Abu Bakar As-Siddiq gelarnya. Yang lainnya juga sama sebetulnya Siddiq. Kalau dari kalangan perempuan yang Siddiq yang demikian itu adalah Aisyah. Ya, yang mendapatkan gelar itu As-Siddiq, As-Siddiqoh itu kalau untuk perempuan itu asigayalah muslimah, Siddiq, Siddiqoh gitu. Nah, itu Aisyah. Satu adalah catatannya ya. Nadi yaitu dibeli luktiba bidzalika limubadarotihi litasdiqin nabiyyi, yang baru santap penjelasannya. Diberi gelar demikian itu limubadaroti tasdiqin nabi, karena dia itulah yang selalu yang paling dulu, yang paling depan membenarkan apapun yang datang dari Nabi. Nah, kemudian nih catatan berikutnya nih ya. Ibunya, kalau tadi bapaknya namanya Utsman ya. Nah, ibunya
itu dikenal dengan Ummul Khair. Nah ini samanya kalau untuk laki-laki kan Abu, kalau untuk perempuan Ummu, istrinya Abu Lahab juga punya sebutan Ummu Jamil. Nah disandarkannya ke apalah, kalau Ummu Jamil, Jamil masih gelis, masih cantik. Udah memang Miss Universe sih dia mah. Istrinya Abu Lahab paling cantik lah itu. Ya paling cantiknya bukannya paling cantik, artinya amat itulah sangat cantik. Nah, sampai orang-orang menyebutnya si cantik gitulah, Ummu Jamil si cantik. Nah kalau tapi kan si cantik mah karena wajah, mending iya Ummul Khair. Al Khair mah kebaikan, Ummul Khair artinya kalau urusan kebaikan mah ibunya Abu Bakar lah. Tah mending tanya daripada Ummu Jamil mah. Soalnya kayak era tuh udah umur 75 orang nyebut Ummu Jamil karena umur 75, umur 87 padahal besarnya nyebut Ummu Jamil. Hayo we atau ngaca sama orang mah. Hayo disebut Ummu Jamil lah, geus lain aya nama. Kalau Ummul Khair mah bisa jadi kan, semakin lama malah semakin jadi itu kan soal kebaikannya. Ya Ummu Jamil itu. Hari ke umur 20-an sebut Ummu Jamil teh pantas lah gitu. Udah umur 87 baru tuh nyebut Ummu Jamil karena juga atau dia disebut gitu teh. Teu nyadar. Ummul Khair nya ibunya Abu Bakar, sebutannya Ummul Khair. Namanya Salma binti Sakhr At-Taimiyah. Ya makanya Abu Bakar juga tadi orang sana, orang At-Taimi. Jadi antara Quraisy itunya adanya. Inilah diantaranya orang sana di Abu Bakar At-Taimi. Nah, ibunya Ummul Khair Salma binti Sakhr At-Taimi, itu nama ibunya. Mereka jadi Abu Bakarnya, kemudian bapaknya, ibunya gitu ya, semuanya ini menjadi sahabat. Tapi keislaman awal atau kapan mereka masuk Islam beda. Abu Bakar yang paling dulu. Ya, Abu Bakar itu yang paling dulunya. Adapun ibu dan bapaknya mereka masuk Islam itu ketika Mekah ditaklukkan. Nah, karena ketika Fathu Makkah namanya ya, Futuh, ada yang menyebut Futuh Makkah. Fathu Makkah itu penaklukan kota Mekah. Pada peristiwa tersebut ya, Fathu Makkah itu artinya ditaklukkan, Mekah kemudian dikuasai itu oleh kaum muslimin, berarti kafir Quraisy sudah bisa dikalahkan. Nah, pada peristiwa Futuh Makkah itu banyak orang Mekah yang masuk Islam. Karena sejak kejadian tersebut, sejak kejadian Futuh Makkah itu Allah mengharamkan Mekah dan Madinah diinjak oleh orang kafir, apalagi tinggal di dalamnya. Sampai hari kiamat, Mekah dan Madinah Allah haramkan dimasuki atau diinjak oleh orang kafir. Nah, maka orang-orang Mekah ya anggaplah yang tidak mau terusir dari sana masuk Islam. Nah, termasuknya yang masuk Islam dengan peristiwa Futuh Makkah itu adalah ibu dan bapaknya Abu Bakar. Berarti selisihnya cukup lama kan ya, karena Rasulullah SAW di Mekah kan 13 tahun. Sementara Abu Bakar sendiri justru dia adalah laki-laki pertama yang masuk Islam, itu adalah Abu Bakar di awal sekali. Ya, orang pertamanya ya laki-lakinya dari kalangan orang ya. Yang pertama perempuan Khadijah. Laki-laki, nah kalau laki-laki pertama yang masuk Islam itu adalah Abu Bakar. Sementara ibu bapaknya sampai Abu Bakar hijrah belum masuk Islam. Kemudian terjadi Fathu Makkah, barulah
ibu bapaknya ini masuk Islam. Ya meskipun telat, telat. Mereka sahabat karena mereka kan sejamannya beriman dan bertemu dengan Rasulullah. Kemudian berikutnya nih ya catatannya nih. Nah Abu Bakar sendiri tadi merupakan laki-laki itu dari laki-laki ya orang pertama dari laki-laki itu yang masuk Islam. Adapun ibu bapaknya wa ta'akhkhara islamu abihi ila yaumil fathi. Adapun ibu bapaknya gitu ya mereka masuk Islamnya itu nah itu dengan peristiwa Futuh Makkah. Adapun tentang keutamaannya, wah amat banyak pasti kalau keutamaan Abu Bakar. Saya pernah sampaikan juga nih ya, mungkin ke depan nih insya Allah lah kalau ada waktu. Di dalam kitab Sahih Bukhari sendiri ada Kitabul Manaqib namanya. Kitabul Manaqib artinya tentang keutamaan. Misalnya keutamaan Nabi apa saja, keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar bin Khattab, nah itu ada di hadisnya. Nah salah satunya nih yang di sini nih ya, salah satu manaqib atau keutamaan Abu Bakar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Aba Bakrin. Sesungguhnya ininya nih inna min amanin nasi alayya. Sesungguhnya kalau terjemah harfiahnya ini di antara yang paling beriman terhadapku, atau di antara yang keimanannya paling tinggi, yang tadi lahnya sampai makanya sampai mendapat gelar as-siddiq, yakin pasti benar. Artinya boleh disebut seperti inilah, sesungguhnya bahasa kitanya terjemah bebasnya jadi begini, sesungguhnya yang keimanannya paling besar di antara semua sahabatku, wa malihi, dan yang paling besar pengorbanan hartanya. Itulah jadi seperti ini nih ya. Ini keutamaan Abu Bakar nih. Sesungguhnya yang paling tinggi, yang paling besar keimanannya terhadapku, dan yang paling besar pengorbanan hartanya untukku adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhizan khalilan ghairu rabbi latakhaztu Aba Bakrin. Ya tariris nu kieu teh mun urang andai saja aku dibolehkan menjadikan sesama manusia sebagai kekasih, apa bahasanya kekasih lah gitunya, artinya yang sangat dicintainya. Andai aku dibolehkan, walau kuntu muttakhizan, bukan dibolehkan sih, kalau aku menetapkan yang paling dicintai selain Tuhanku, selain Allah, latakhaztu Abu Bakrin, pasti aku akan menjadikan Abu Bakar lah orang yang paling aku cintai. Walau kuntu muttakhizan khalilan ghairu rabbi, ya, kalau saja aku menetapkan atau menjadikan seseorang sebagai yang paling dicintai selain Tuhanku, latakhaztu Abu Bakrin, pasti aku akan menjadikan Abu Bakar orang yang paling aku cintai. Walakin akhwatul islami wa mawaddatuhu, tapi kan kalau kepada Allah mah benar berartinya. Kalau kepada Allah itu harus benar, harus menjadi yang paling dicintai. Kalau sesama manusia, nah kalau saja boleh gitunya, kalau saja boleh aku mencintai seseorang seperti
seperti sebesar aku mencintai Allah, pasti Abu Bakar yang aku cintai. Walakin akhwatul Islam, tapi untuk sesama manusia mah cukup sajanya dengan akhwatul Islam wa mawaddatuhu, dengan persaudaraan sesama muslim dan kecintaannya, kecintaan yang berdasarkan Islam. Artinya mencintainya itu berdasarkan Islam dengan karena agama, berarti muatan agama. Kalau kepada Allah, wah itu jangan disamakan mencintai Allah dengan mencintai sesama manusia. Ini seperti ini ternyata masalahnya. Kalau saja aku boleh, katakan gitunya, kalau saja aku dibolehkan mencintai sesama manusia, seperti mungkinlah gitunya, seperti sebesar aku mencintai Allah, pasti aku akan mencintai Abu Bakar. Tapi itu tidak boleh, artinya untuk sesama manusia ini wa akhwatul Islam, ya cukuplah kecintaannya, mencintainya itu karena persaudaraan sesama muslim, dan itulah mencintainya cukuplah itu menjadi saudara sesama muslim. Dengan Abu Bakar mah cukuplah menjadi saudara sesama muslim dan mencintainya karena gitu kaitan agama Islam. Kalau mencintai Allah, kecintaan kepada Allah itu artinya harus ditempatkan jauh di atas semua manusia berarti. Kurang lebih sekali lagi ininya mananya, kalau aku boleh mencintai sesama manusia seperti aku mencintai Allah, pasti aku akan menjadikan Abu Bakar. Tapi kan itu tidak boleh, artinya cukuplah ya dengan Abu Bakar ini mencintainya itu karena sebagai saudara sesama muslim. Dan keutamaannya sangat banyak. Nah, itu tadinya ya mungkin lah insya Allah ya kapan mungkin ya ada waktu inginlah itunya saya sendiri ingin itu mengkaji itu tuh manaqib mereka seperti apa. Pasti banyak pelajaran. Banyak yang pantas itulahnya. Banyak ini yang pantas, yang harus bahkan untuk sebutnya ditiru, diikuti. Karena mereka jelas kan orang-orang yang sudah berhasil. Mereka itu orang-orang yang sudah dinyatakan berhasil masuk surga tanpa hisab. Berarti kan diikuti. Banyak pasti hal-hal yang demikiannya dari mereka. Nah, keutamaan, keistimewaan Abu Bakar itu banyak dan sangat terkenal dan disepakati lah. Abu Bakar itu sebagai sahabat paling tinggi, sahabat paling utama, sahabat terdepan. Di antaranya nih ada syair sajak puisi lah gitulahnya dari Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini salah seorang sahabat yang ini keahliannya di sini seniman, dia ini berarti seniman. Keahliannya itu ya membuat lirik lagu. Hasan bin Sabit membuat lirik lagu, membuat sajak, membuat puisi yang namanya juga mahir, ahli, pakar gitulah. Hasan bin Sabit itu ahlinya. Dia ini sampai bisa membuat orang yang takut berperang itu buat sajaknya oleh Hasan bin Sabit, bacakan kepada mereka, jadi berani. Namanya juga ahli gitu kan, ahlinya nih dalam hal demikian. Nah, Hasan bin Sabit membuat sebuah pantun gitulahnya, sajak atau apalah. Nasyid ini sebetulnya genting laguna ting kumaha. Duh ka laguna ting kumaha itu laguna teu apal ya. Iza tazakartu syajwan min akhi sikotan fa azhuru akhaka Aba Bakrin bima fa'ala. Benar nih, ini diantara mungkinnya kalau yang
Kalau yang apa namanya memahami itu bahasa Arab ini sampai ke rasanya gitu, rasa bahasa Arab ini menyentuh pisahan gitu itu pantun buatan Hasan bin Sabit. Apabila aku ingat iza tazakartu syajwan, apabila aku ingat tentang suatu kesedihan, min akhi sikotan, dari saudaraku karena dia orang yang terpercaya, fa'azkuru akhoka, maka aku teringat akan saudaramu Abu Bakar, bima fa'ala, dengan segala yang telah diamalkannya. Itu bait pertama. Kayak refna di bawah loh. Apabila aku teringat tentang suatu kesedihan dari saudaraku yang sangat terpercaya, maka aku ingat saudara kamu Abu Bakar dengan segala yang telah diamalkannya, dengan semua yang telah dilakukannya. Khairul bariyati wa atqaha wa abduluha, sebagai Abu Bakarnya, dia itu Abu Bakar itu khairul bariyah, sebaik-baik manusia, atqaha, yang paling bertakwa di antara semua manusia, wa abduluha, dan yang paling utama di antara seluruh manusia, dan Nabi, setelah Nabi. Makanya kalau dengan Nabi jangan dibandingkan kalau dengan Nabi. Dialah manusia terbaik, dialah manusia paling bertakwa, dialah manusia paling utama setelah Nabi. Wa aulaha bima hamila. Iya tanya ya bebenangan moal gitu. Dialah orang yang paling utama dengan apa yang telah dia raih. Dialah manusia paling utama dengan apa yang telah dia dapatkan, yang dia raih. Jadi antaranya kan makanya banyak kan keutamaan Abu Bakar. Di antaranya sabda Rasulullah SAW yang ini, bahwa orang pertama dari umatku yang masuk surga itu adalah Abu Bakar. Yang paling orang pertamanya, yang paling dulu masuk surga itu adalah Abu Bakar. Nah, oleh Hasan bin Sabit digambarkan demikian, dialah sebaik-baik manusia, dialah yang paling bertakwa, dialah yang paling utama setelah Nabi, dialah orang yang paling utama dengan apa yang dia raih, dengan apa yang dia dapatkan. Wasani talil mahmudi masyahaduhu wa awwalun nasi minhum saddaqar rusula. Nah, dialah orang kedua yang berikutnya yang terpuji, yang paling terpuji dari manusia adalah Rasulullah. Nah, inilah orang kedua setelah Rasulullah. Yaitu dialah orang kedua yang mengikuti, yang terpuji. Nah, yang yang disaksikan itu, yang ditetapkan, dan dia adalah awwalun nasi minhum saddaqa rusula. Dialah orang pertama di antara seluruh manusia yang membenarkan kerasulan. Ini barusan syair sebutannya kalau dalam bahasa Arabnya, ya semacam karya seni lah, karya sastra. Sajak, deklamasi itu, atau nasyid. Yang namun nasyid apa laguna itu kumaha itu ya. Tolal badru alaina teh gitu. Atau tolal badru alaina teh ati laguna teh. Nah, kemudian hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW melalui Abu Bakar, seluruhnya ada 142 hadis. Itu kan kalah jauh kan oleh Abu Hurairah, Anas bin Malik. Nah, kalau mereka kan seperti Anas bin Malik kan 10 tahun kan di Madinah terus mengikuti Rasulullah siang malam, ya banyak dapat ilmu pasti. Kalau Abu Bakar enggak.
Ya, total hadis yang diriwayatkan melalui Abu Bakar adalah 142. Yang diriwayatkan secara muttafaq alaih, artinya hadis melalui Abu Bakar diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada 6 hadis ya, termasuk hadis yang ininya yang barusan, hadis yang sedang kita kaji ini kan, ini muttafaq alaih. Artinya hadis ini di Bukhari ada gitu, di Muslim juga ada. Yang muttafaq alaih hadis melalui Abu Bakar yang muttafaq alaih itu ada 6 hadis. Kemudian yang hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini dari Abu Bakarnya, Imam Muslim tidak meriwayatkan. Ada 11 hadis. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, Imam Bukhari tidak meriwayatkan, itu hanya 1 buah hadis. Kemudian Abu Bakar meninggal di antara maghrib dan isya. Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal di antara maghrib dan isya malam Selasa 8 hari tersisa dari bulan Jumadil Ula. Aduh, tanggal seberapa tuh 8 hari tersisa teh? 22 lah itunya, atau 23 nya, 22 atau 23 Jumadil Ula. Meninggal antara maghrib dan isya pada malam Selasa 8 hari tersisa dari bulan Jumadil Ula, atau nya tanggal 22, mungkin 22 atau 23 gitulah, bulan Jumadil Ula tahun 13 Hijriah. Abu Bakar ini kan setelah Rasulullah SAW kan meninggal tahun 10 Hijriah. Rasulullah itu kan 10 tahun di Madinah. Rasulullah meninggal, Abu Bakar menjadi khalifah. Berarti tahun 10 lah, meninggal tahun 11, sekitar 2 tahun lebih. Tak Abu Bakar menjadi khalifahnya itu ternyata sekitar 2 tahunan lebih. Abu Bakar meninggal kan khalifah, kemudian diganti oleh Umar bin Khattab. Jadi tidak lama ternyatanya Abu Bakar menjadi khalifah itu hanya 2 tahun lebih lah. Setelah meninggal Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar menjadi khalifah jadi tahun ke-10. Meninggalnya di tahun 13 Hijriah. Ya, sanata salasin wa salasa wa asyrota. An salasin wa sitina sanatan, umurnya 63 tahun. Sama dengan Rasulullahnya. Umur Abu Bakarnya waktu meninggal 63 juga nih, 63 tahun. Rasulullah 63, Abu Bakar juga 63. Jadi Abu Bakar itu berarti kan umurnya 3 tahun di bawah Rasulullah berarti. Ya kalau meninggalnya kan sama. 63 tahun. Waktu Rasulullah meninggal Abu Bakar umur berapa? 60 berarti. Berarti kan selisih 3 tahun ya umur Abu Bakar dengan Rasulullah dengan Abu Bakar. Dan waktu meninggal itu Rasulullah Abu Bakar dibawa dengan karpet mungkin sebutannya karpet atau tikar. Nah, waktu meninggal itu Abu Bakar itu dibawa dengan karpet yang biasa dipakai oleh Rasulullah tidur. Karena Rasulullah itu kan di rumahnya kan pakai itu ya, pakai sarir, bahasa kasur tipis lah. Kalau kasur, jangan kasur, spring bed. Itu banyak mau jenazah kalau spring bed itu. Rasulullah itu ketika beliau masih hidupnya, Rasulullah itu di dalam rumahnya itu pakai, boleh disebut kasur tapi tipis, terbuat dari kulit. Isinya bulu kambing. Kalau malam dihamparkan, dipakai tidur. Kalau siang artinya digulung ya, karena tipis ini ya, tipis nih. Jangan inilah sih seperti karpet. Digulung. Nah, kalau ada tamu misalnya yang datang ke rumah Rasulullah, nah itu juga yang dihamparkan untuk menghadapi tamunya, menjamu tamu dengan karpet tersebut. Nah, jasad Abu Bakar itu dibawa
dengan tikar atau karpetnya yang biasa dipakai oleh Rasulullah tidurnya. Itu karpetnya milik Rasulullah. Nah, kan Aisyahnya masih ada. Kalau Aisyah kan masih ada kan anaknya kan. Aisyah sakiralahnya yang yang melakukan demikian, nah gitunya. Jasad Abu Bakar itu dibawa gitu dengan karpet atau tikar yang biasa dipakai oleh Rasulullah tidur gitu semasa hidup beliau. Kemudian jenazahnya disolati oleh Umar bin Khattab. Sholla alaihi Umar bin Khattabi. Jenazahnya disalati oleh Umar bin Khattab tijahal minbarin nabawiyyi, persis di depan mimbar Nabi. Berarti sholat jenazahnya dilakukan di dalam Masjid Nabawi, di dekat persis di depan mimbar Rasulullahnya. Jadi jenazahnya dibaringkan di sana, kemudian disalati. Maksudnya Umar bin Khattab sebagai imam nih. Nah ini juga sudah jelas kan, khalifah berikut siapa? Masa yang salat Umar bin Khattab sendirian? Itu imam lah. Disolati oleh Umar bin Khattab persis di depannya, jenazahnya diletakkan persis di depan mimbar Nabi SAW. Wa kabbaru alaihi arba'an, dan Umar bin Khattab sholat jenazahnya 4 kali takbir. Wa kabbaru alaihi arba'an, ya, Umar bin Khattab sholat jenazahnya 4 kali takbir. Dufina bi janibil qabri Nabi SAW, dan Abu Bakar dimakamkan di samping makam kuburannya. Abu Bakar dimakamkan di samping kuburan Rasulullah SAW. Kuburan Rasulullah SAW itu kan di rumah Rasulullah. Karena Rasulullah itu dikuburkan, semua nabinya dikuburkan di mana mereka meninggal di sana, di situ dikuburkannya. Rasulullah kan meninggal di dalam rumah Aisyahnya yang nempel ke masjid. Di situ Rasulullah dikuburkan. Kemudian masjidnya mengalami perluasan gitu kan. Makanya kuburannya tetap kuburan Nabi itu di sana. Nah Abu Bakar itu jenazahnya, jasadnya dikuburkan di samping Rasulullah. Mungkin kalau yang pernah ke sana sihnya, pernah ke Madinah, pernah ke Masjid Nabawi, ada di sana satu ruangan di dalam Masjid Nabawi, ada satu ruangan itu kuburan Rasulullah SAW. Sekarang ini kuburan, artinya kuburan itu sudah dipagar besi. Alasan keamanan, karena kalau enggak habis tuh tanahnya pasti. Dan itu dulu pernah terjadi, banyak orang yang menganggap itulah hanya wajar mungkinnya orang Islam, meskipun akhirnya jatuh pada kemusyrikan. Tanahnya banyak yang mengambil. Itu saja kiswah, namanya kiswah itu penutup Ka'bah, sarung Ka'bah. Karena Ka'bah itu kan batu gitunya, tapi ditutup. Jadi buatlah kiswahnya, sarungnya. Itu kalau ukurannya sama dengan tingginya Ka'bah. Tapi suka digulung gitu. Mun teu beak diguntingan itu. Ternyata kan di kita juga ada. Di kita di Indonesia itu ada orang yang mengatakan saya punya kiswah, siapa yang berani, dia menjual 450 juta atas sebesar. Dia dijual gitu, diiklankan. Sebesar gini, mungkin sebesar kitab ini dia menjualnya 450 juta tak kiswah Ka'bah teh. Sarung Ka'bah, apalagi tanah kuburan Nabi. Wah, kayaknya punya sekepal, berani 2M. Saya kira akan ada orang yang berani. Karena dulu para sahabat saja punya selembar rambut Nabi saja. Wah, jadi kebanggaannya luar biasa. Dan sampai sekarang itu kan selembar rambut Nabi ada di museum-museum Islam lah itunya.
pedang Nabi ada, sandal Nabi ada, kemudian baju Nabi ada, baju perang Nabi ada, nah selembar rambut Nabi itu juga ada. Sekarang kuburan Rasulullah yang sudah terkurung itunya oleh bangunan Masjid Nabawi. Kalau ke sana ada jalurnya gitunya, ada jalurnya. Kalau mau sebutnya ziarah lah, berkunjung artinya ziarahnya. Kalau mau ziarah ke kuburan Nabi, nah tapi ditutup dan gelap. Di dalamnya gelap, nggak jelas itu terlihat nggak. Dari luar hanya terlihat seperti dibuatkan apa namanya ya mungkin itu sepanjang ukuran kuburannya, jadi ada 3 mungkin dari besi atau kayu apalah, kemudian ditutup kain panjang gitu ya. Kemudian satu lagi jadi ada 3 di sana. Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Nah 3 orang itu memang dikubur di sana. Jadi Abu Bakarnya dikuburkan di samping kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah satu lagi yang dikubur di sana itu adalah Umar bin Khattab. Kalau ziarahnya, namanya ziarahnya ke sana gitunya, hanya lewat, nggak boleh lama-lama di sana karena di sana ada penjaganya. Penjaganya itu ada yang berpakaian polisi, ada yang berpakaian gamis, semacam menunjukkan ulama lah mungkin lahnya di sana. Nah kalau yang berjalan itu dikasih lorong khusus di Masjid Nabawi. Kalau berjalan, apalagi musim haji yang berlama-lama di sana, wah menghalangkan batur itu. Paling ketika sampai di kuburan tersebut bisa melihat-lihat ke dalam, gelap sebetulnya, nggak terlalu jelas. Nampaklah ada 3 itu ya kuburan. Dan itu kalau ada orang yang melakukan apalah di sana, itu diusir sama polisi sama ulamanya. Nggak bolehnya menurut mereka itu melakukan ada ritual di sana, dilarang di sana oleh polisi dan ulama di sana. Ada yang berdoa lama-lama, ada yang ngasih surat, wah dibuang sama ulamanya di sana. Artinya benar-benar hanya lewat, hanya melihat, disitulah kuburan Rasulullah SAW. Ini sih subjektif lah namanya. Kalau saya sendiri ketika ke sana, ya gitulah, kalau melihat ke dalam itu tidak karena gelap, tapi nampaklah ada 3 itunya, itu nampak ada 3. Ketika melihat ke sana yang terbayang, yang ada dalam pikiran saya sendiri adalah perjuangan mereka. Yang ilmunya kan sampai kepada kita gitu kan. Kalau tidak ada mereka, kita tidak akan bisa masuk surga berarti. Karena ilmunya itu dari mereka. Jasa mereka kan artinya tak terhingga lah gitunya. Jasa mereka tidak terhingga sampai Islam, ilmu dari Allah itu menyebarlah ke seluruh dunia dan sampai kepada kita. Padahal kita ini kan di mana? Lokasinya jauh kan dari sana. Ya, tetap saja karena jasa mereka. Tak ingat eta gitu yang cerik. Aduh ini jasa mereka lah. Kita tahu gitu kan agama Islam, kita tahu al-haq, kita tahu yang benar itu dari Allah itu yang mana. Jasa mereka sebesar apa? Inilah Rasulullah yang pokok berarti kan ya, yang Rasulullah sebagai yang pokoknya. Nah 2 orang inilah yang paling besar. Tadi kan di awal Rasulullah kan menyebutkan orang yang paling tinggi, yang paling besar keimanannya kepadaku, dan orang yang paling besar pengorbanan hartanya untukku adalah Abu Bakar. Yang cirik tadi kali kuburan Abu Bakar teh. Sebenarnya teh kudu kumaha nuhun geunana gitu nya. Harus seperti apa gitu kita berterima kasih kepada mereka. Nah di sana 3 orangnya Rasulullah di kuburan tersebut itu terkurung ada di dalam, artinya ada di dalam Masjid Nabawi itu lokasinya. Nah kalau Umar bin Khattab, dia yang minta, saya ingin dikuburkan di sana gitu. Umar bin Khattab yang meminta. Kalau Abu Bakar enggak minta itunya, hanya entah bagaimana lah itunya dikuburkan di sana.
Nah kalau Umar bin Khattab, saya ingin dikuburkan di sana, boleh artinya ya, kalau ketika masih hidup saya ingin dikuburkan di Antartika sih misalnya. Saya sih menyusahkan tuh. Saya ingin dikubur gitu di Siberia gitu. Wah, kan itu kalau mau enggak. Umar bin Khattab minta, saya ingin dikuburkan di sana bersama mereka. Ada orang ternyata, kenapa ingin dikuburkan di sana, kan kalau dikuburkan di mana saya juga sama. Ini memangnya kalau di mana dikuburkan nggak ada jadi lebih utama karena dikubur di mana, itu enggak. Ada orang yang mengatakan demikian. Kenapa mesti di sana dikubur, itu kan di mana-mana juga sama. Nggak didinya tuh hari sama mah. Tah eta lo Umar bin Khattab. Nggak didinya tuh hari sama mah. Ya sudah di sana kalau sama. Bener nggak? Mana protes dari sarua mah. Begitu. Oh jangan di sana, di mana gitu. Itu lebih utama. Pasti Umar bin Khattab milih yang lebih utama. Kalau ini menyebut dikubur itu kan di mana saja sama. Ya udah di sana. Titik. Ngesalik. Umar bin Khattab titik. Ngesalik setengah ngomong. Umar bin Khattab malu. Itu dah sampai situ dulu aja tentang Abu Bakar. Sedih nih, apalagi kalau ini pernah melihat kesananya. Itu yang terlintasnya dalam pikiran ya, jasa mereka. Apalagi kan Abu Bakar yang pengorbanannya bukan hanya hartanya sudah jelasnya Rasulullah menyebutkan pengorbanan harta paling besar untuk Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Sedikitlah begini ya. Ini sih terkait dengan hadis ini juga nih ya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi, itunya oleh Rasulullah sudah disabdakan demikian. Ulama itu pewaris artinya pelanjut tugas kenabian itu kan. Bagaimana sih Nabi? Ini tentang ininya nih. Sebelum menjadi Nabi kan Rasulullah itu kan berdagang, saudagar, berniaga, sukses lagi. Kemudian kan oleh Allah diarahkannya dengan caranya. Dengan cara yang Allah tetapkan. Allah arahkan. Nabi itu akhirnya berhenti berdagang. Yang kemudian gitu kan Nabi kan berhenti berdagang, menyendirilah di Gua Hiro. Itu oleh Allah diarahkan demikian. Allah yang mengkondisikan sehingga Nabi itu jadi berhenti, itulah berdagang. Kemudian di Gua Hiro bertahanus sampai pada saatnya Allah menurunkan wahyu. Jadilah beliau seorang nabi. Itulah intinya kan ya. Jadilah beliau seorang nabi. Setelah jadi nabi, dagang lagi nggak? Enggak. Eureun ya nabi mah. Berarti kan substansinya adalah eureun dagang teh. Berhentilah kamu berdagang. Ini tugas maha berat. Urus sing bener ya agama. Ari dapur kumaha? Terus Rasulullah untuk makan dari mana? Banyaklah pertanyaan demikian teh. Terus untuk makan gitulahnya Rasulullah dari mana? Atau kalau ada sisa kekayaan gitu dari sebelumnya kan berdagang, sisa kekayaan itu pun kan sebetulnya hakikatnya kan milik Khadijah. Habis tah. Kalau boleh dikatakan nih dalam tanda kutip Rasulullah jatuh miskin. Dalam tanda kutipnya Rasulullah itu jadi miskin, ya kan gak berdagang lagi. Tapi memang itulah tugas dari Allah, tinggalkan yang sebelumnya kekayaan harta itu diganti oleh Allah dengan kekayaan ilmu. Tapi kan untuk makan bagaimana? Allah titipkan kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar tetap berdagang kan, sampai sudah hijrah juga Abu Bakar tetap berdagang. Yang paling awal lah gitunya Allah titipkan gitulah soal untuk Rasulullah itu kepada
Abu Bakar. Makanya Rasulullah mengatakan demikian, pengorbanan harta terbesar untukku adalah Abu Bakar. Jadinya tak iya kan, sebetulnya inilah hasilnya. Abu Bakar menjadi orang yang paling utama di antara semua sahabat. Ini kan yang tidak bisa dikejar oleh mereka. Keimanan yang terbesar itu adalah Abu Bakar. Pengorbanan harta terbanyak terbesar juga Abu Bakar. Maka udah gusarege tidak akan bisa terkejar oleh sahabat-sahabat yang lain. Itu yang didapat oleh Abu Bakar. Di awal-awalnya kenabian tadilah demikianlah kurang lebihnya. Kalau Rasulullah berhenti berdagang, terus untuk makannya dari mana? Sebetulnya beberapa kalinya saya mendapatkan pertanyaan demikian. Jawab nanti kumaha Allah lah. Nah, jadi pikiran teuing. Ya kan Allah kan yang mengarahkan demikian, yang menetapkan demikian, ya Allah juga lah yang mengaturnya. Jadi awal-awal gitu, nah dalam tanda kutip lah gitu, Allah menitipkan Rasulullah itu kepada Abu Bakar. Seolah-olah kane pangmerhatikeun tuh bisi teu begon beas lah Abu Bakar teh gitu. Apa makanya Abu Bakar itu sejak awal entah sudah seberapa jumlah mungkinnya harta yang Abu Bakar keluarkan, Abu Bakar berikan, sebetulnya bukan untuk pribadi Rasulullah, untuk kepentingan Islam. Termasuk Abu Bakar pun membebaskan beberapa hamba sahaya karena kaitan dengan Islam. Yang paling terkenal adalah Bilal kan. Kenapa Abu Bakar mau membebaskan Bilal? Karena Islamnya. Bukan kalau dulunya kalau hamba sahaya itu bisa dibeli untuk dimiliki. Karena Abu Bakar membebaskan, mengeluarkan uang untuk membebaskan Bilal dari pemiliknya kan, bukan untuk dimiliki kan, bukan untuk dijadikan hamba sahaya miliknya, bukan, dibebaskan untuk kepentingan Islam. Nah inilah pengorbanan Abu Bakar. Itu kan sudah disabdakannya oleh Rasulullahnya. Di antara nih yang menjadi keistimewaan Abu Bakar itu adalah orang yang keimanannya paling besar dan orang yang pengorbanan hartanya paling banyak itu adalah Abu Bakar. Jelaskan hasilnya. Dengan seperti itu Abu Bakar menjadi sahabat paling utama, menjadi sahabat yang sebut lagi dari umatku, bahkan orang pertama dari umatku yang masuk surga itu adalah Abu Bakar. Tahu isi hadisnya belum sihnya, saya sangat tertarik membaca ini ya, karena ini pasti ini contoh yang baik lah pasti. Ya, Abu Bakar itu contoh yang baik untuk diikuti tentunya kan. Sugana nuturkeun Abu Bakar memberikan itu ke surga. Beda yang nuturkeun kafir. Mengikuti Abu Bakar jelas pasti akan apa namanya disebutkan yang tadi. Mengikuti Abu Bakar atau sugana di itu teh nyepengan karena baju Abu Bakar pasti kebawa ke surga besok. Naiklah jadi tukang sapu lagi asal di istana Abu Bakar. So, genah apa didinya mah jadi tukang sapu lagi di istana Abu Bakar di dalam surga. Di surga berarti ayana mau ke neraka. Komo gitu mah di istana Rasulullah. Baiklah gitu di ditulah. Jadi tukangnya berkembangna gitulah. Tukang nutupan pantona. Tukang nutupan pantona lah gitu, udah istana lagi entah sebesar apa. Ya istana itu dari yang Allah berikan untuk Rasulullah di surga. Wah, entah seperti apa. Terserah berarti isi hadisnya belum ya. Isi hadisnya tentang tawakalnya sebelah mana itu kan. Tawakalnya sebetulnya di ujung hadisnya. Apa sih yang ada di pikiran kamu? Itu kan Rasulullah kepada Abu Bakar. Kita berdua, Allah yang ketiganya. Tapi itu juga perlu penjelasan lagi, itu kan terjemahnya kan, terjemahnya kan demikian. Nah itu perlu penjelasan. Tawakalnya gitu dalam yang menurut hadis ini itu seperti apa? Nah, itu belum ya, barusanlah penjelasan tentang Abu Bakar.